Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita hadiahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita sehari-hari dengan mudah. Tak lupa pula salat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, yang dimana nantinya syafaatnya kita nantikan di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Ahmad Barmansyah Rizky Maulana dari Prodi Manajemen 6D Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, akan melakukan sedikit pidato tentang kesehatan mental. Oke, baik teman-teman semuanya, sebelumnya di sini saya ingin tanya dulu nih, pernah nggak sih teman-teman itu kayak merasa cemas atau merasa kayak sering gundah atau kayak sering frustasi tiba-tiba? Nah, itu mungkin kesehatan mental teman-teman semuanya itu mungkin agak sedikit terganggu atau mungkin ada yang salah dari diri teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan bahasan tentang kesehatan mental atau sering juga disebut dengan mental hygiene atau mental health. Secara sederhana, kesehatan mental itu berkaitan dengan bagaimana kita memikirkan, merasakan, dan menjalani kehidupan sehari-hari, dan bagaimana juga kita memandang diri kita sendiri dan orang lain, dan bagaimana kita mengevaluasi berbagai alternatif kehidupan dan mengambil setiap keputusan. Kesehatan mental juga berkaitan dengan hubungan yang harmoni antara manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia yang lain, dan hubungan manusia dengan Tuhannya. Hubungan yang baik juga didasari dengan kecintaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga antar sesama manusia. Hubungan yang baik juga akan menciptakan kebaikan-kebaikan yang tulus, yang tidak bertumpu pada pengharapan untuk mendapatkan imbalan ataupun balasan. Nah, hubungan yang baik terhadap sesama manusia ini juga akan menciptakan kehidupan yang damai, di mana sikap saling mengasihi dan tolong-menolong menghiasi setiap sikap, ucapan, serta tindakan kita semua, teman-teman. Nah, sebenarnya kesehatan mental ini menjadi isu yang penting untuk diulas dan diperbincangkan. Karena gini, banyak sekali dari antar individu, apalagi remaja nih ya, yang sering mengalami gangguan kecemasan ataupun mengalami sedikit namanya itu frustasi ya. Itu banyak faktor, teman-teman. Mulai dari lingkungan, dari kalau misalnya dia pelajar, dia dari lingkungan sekitar sekolahnya, atau kita mahasiswa-mahasiswi, ataupun dari lingkungan kerja mungkin. Dan kalaupun misalnya kita teliti, analisis nih, banyak pasien-pasien yang di rumah sakit jiwa itu sebenarnya dia tuh masuk rumah sakit jiwa terganggu itu bukan karena organ vital otaknya gitu loh, tapi emang karena gangguan kesehatannya itu yang, atau kayak jiwanya itu loh yang rapuh gitu. Makanya dia masuk ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan seperti treatment gitu. Barangkali teman-teman juga masih bingung ya, gimana sih membedakan kesehatan mental yang baik dan kesehatan mental itu yang dia itu terganggu gitu loh. Nah, adapun ciri-cirinya itu kalau mental yang sehat itu, yaitu pertama itu terhindar gangguan jiwa ya, terutama. Itu yang pertama. Lalu kemudian dia dapat memaksimalkan potensi dirinya semaksimal mungkin gitu. Lalu yang ketiga, dia dapat mengekspresikan dirinya sendiri. Lalu yang keempat, dia juga dapat berbaur dengan yang lain gitu loh. Dan yang kelima, dia senantiasa happy dan juga tidak mudah gundah. Sedangkan kalau jika mental terganggu, itu kebalikannya, teman-teman. Dia lebih mudah frustasi, lebih mudah stres, lebih mudah tergoncang jiwanya, ataupun bahkan kayak sering sendirian gitu loh. Makanya sebenarnya kayak orang yang sendirian itu kita harus waspada, teman-teman. Mungkin saja dia kayak ada sedikit overthinking ya kalau bahasa sekarang gitu, atau mungkin dia sedikit ada gangguan kecemasan dengan orang sekitarnya ataupun traumatik. Makanya kita sebagai orang sekitarnya itu menolong ataupun merangkul saudara-saudara kita yang mengalami hal tersebut gitu loh.
seringkali juga keberadaan masalah menjadi ukuran tentang mental yang sehat dan tidak sehat. Mental yang sehat itu juga ditunjukkan dengan cara dan sikap yang wajar ya dalam menghadapi berbagai problematika kehidupan. Jadi kalau misalnya orang yang dia mental sehat, dia kayak enjoy aja gitu. Ada masalah, oh ya udah dijalanin, dihadapin, dilakuin gitu loh. Sedangkan dia kalau misalnya dari mental yang terganggu ataupun kurang sehat, dia kayak lebih rentan gitu teman-teman. Dia kayak lebih rentan kayak cemas, panik, atau bahkan kayak nggak fokus, bahkan kayak menghindari masalah tersebut teman-teman. Nah, menurut WHO atau Badan Kesehatan Dunia, ada 8 kriteria mental atau jiwa yang sehat. Yang pertama itu mampu belajar dari pengalaman. Yang kedua mudah beradaptasi. Yang ketiga lebih senang memberi daripada menerima. Yang keempat lebih senang menolong daripada ditolong. Yang kelima memiliki rasa kasih sayang. Dan 6 memperoleh kesenangan dari hasil usahanya, seperti yang saya bilang tadi teman-teman. Dan yang ketujuh menerima segala hal yang memicu hasil usahanya itu. Jadi dia kayak lebih suka dan hal yang menantang gitu teman-teman. Dan yang pastinya terakhir itu dia lebih positive thinking. Itu adalah kesehatan mental itu adalah mental health yang baik ya teman-teman. Kalau misalnya dia selalu positive thinking nih terhadap apapun yang dijalaninya. Dan sedangkan mental health yang tidak sehat itu kebalikannya teman-teman. Itu dia mulai dari perasaan tidak nyaman, sering tidak merasa tidak aman atau insecurity, kurang pede atau insecure, terus kayak kurang memahami diri sendiri gitu loh teman-teman, atau self understanding kita bilangnya. Dan pastinya seringnya itu overthinking dan memikirkan hal-hal negatif yang sebenarnya itu belum tentu terjadi teman-teman. Sebenarnya itu belum tentu terjadi, tapi dia kayak udah memikirkan itu hal yang terjadi gitu loh. Teman-teman semua, barangkali juga ada yang bertanya nih, apa yang dapat dijadikan cara atau jalan untuk menyehatkan mental kita nih? Nah, salah satunya itu faktor utama itu adalah agama teman-teman. Jadi aku pernah baca nih, menurut Profesor Muhammad Surya mengatakan katanya, diakui oleh klinis, psikiater, ataupun agamawan dan konselor bahwa agama merupakan faktor penting dalam memelihara dan memperbaiki kesehatan mental teman-teman. Agama juga memberikan suasana tenang dan damai, serta aktivitas ibadah yang dianjurkan dalam agama juga diantaranya itu dapat membina hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan juga kalau misalnya kita udah hubungan baik dengan Tuhan, otomatis hubungan kita dan manusia juga baik gitu loh teman-teman. Qablun minan nas, qablun minallah, atau kebalikannya, qablun minallah, qablun minan nas gitu. Kayak jadi harus seimbang gitu teman-teman. Nah, jadi kalau jadi hanya agama doang ya, hanya agama doang ya untuk menyehatkan mental gitu. Sebenarnya itu faktor utamanya gitu. Kenapa itu faktor utamanya? Karena gini teman-teman, ketika kita ibadah, otomatis rohani kita, psikis kita itu bertumpu kepada yang Maha Kuasa ya. Otomatis ketika religi atau kayak rohani kita sudah dekat dengan Tuhan, pasti Tuhan juga akan memberikan karunia-Nya ataupun kayak sedikit memberikan keberkahan dan kedamaian dalam diri kita. Jadi ketika kita cemas, kita sering mengingat Tuhan gitu. Misalnya kita lagi ada masalah, kita sering istighfar, itu kita pasti akan lebih tenang teman-teman. Kita akan lebih mudah mengalami yang namanya itu nggak negative thinking. Kayak kita masih bakal mikir kayak ini berlalu kok. Kita positif aja itu pasti udah membuat rasa tidak aman di diri kita tuh berasa jadi lebih enak, lebih enjoy, lebih santuy gitu bahasa sekarang ya. Bahkan dalam Al-Quran juga difirmankan ya, dan dengan mengingat Tuhanlah hati menjadi tenang. Firman ini memberitahu kita bahwa jalan ketenangan hanya dapat diraih dengan zikrullah atau mengingat Allah gitu. Dan ketenangan juga menjadi poin penting tumbuhnya mental yang sehat teman-teman. Jadi buat teman-teman yang misalnya nih kayak sering merasa tidak aman atau kayak merasa sering tidak nyaman, coba dicek lagi nih qablun minallahnya nih, hubungan kita dengan Allah ini, zikrullah kita gitu. Apakah emang bener nih kira-kira memang hubungan kita dengan Tuhan kita udah baik belum gitu. Hubungan kita dengan ibadah kita udah baik belum gitu. Jika emang belum, coba perbaiki pelan-pelan. Mungkin tidak langsung drop gitu, berubah drastis kita jadi lebih enjoy tenang. Setidaknya
itu memberikan rasa damai gitu loh teman-teman. Yang kitanya orangnya panikan ataupun kayak lebih overthinking, kita kayak pelan-pelan tuh kayak mikirkan, oh iya bener, iya sih, buat apa sih kita terlalu cemas, terlalu panik gitu kan. Sebenarnya kayak ada jalan, karena setiap masalah atau setiap kesulitan pasti ada jalan gitu teman-teman. Nah, ketenangan ataupun kedamaian menjadi hal yang semakin sulit temukan keberadaannya jika ketika kita merasa kita jauh dari Tuhan. Oke, untuk itu teman-teman, usahakan ketika kita lagi ada masalah, coba, ataupun nggak lagi ada masalah pun, ketika kita lagi bahagia, ketika kita lagi ada masalah, ataupun aktivitas apapun itu, libatkan Tuhan dalam diri kita. Niscaya itu akan membuat kita lebih tenang. Oke teman-teman, mungkin itu saja sih beberapa hal yang aku ingin sampaikan kepada teman-teman. Pesan aku, semoga teman-teman semuanya sehat selalu. Teman-teman juga bisa menjaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, walaupun kita tahu ya corona katanya udah pulih ya. Setidaknya pakai masker dimanapun, dan juga jangan lupa ibadahnya itu diperkuat, iman kita dikuatkan, karena di saat ini itu kalau jiwa kita lagi berguncang, hanya Tuhan yang bisa membantu kita teman-teman. Untuk itu aku sampaikan, semoga sehat selalu, salam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.